berpetualang selama 4 hari dan mencari berbagai jenis sumber makanan yang ada di dalam hutan ini. Jadi udang-udang kecil yang seperti ini yang enak untuk kita konsumsi. Di sini kita juga mendapatkan kepiting seperti ini. Beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti mencari sayuran liar di hutan, berburu udang di sungai, memancing ikan, dan beberapa kegiatan lainnya yang saya lakukan selama berada dalam hutan ini. Di sini saya juga menemukan jenis arabai hutan yang banyak tumbuh liar di sekitaran sungai ini. Ini masih sejenis tanaman pakis. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan petualangan lagi untuk berburu udang di sungai ini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan untuk berburu udang yang ada di sungai-sungai kecil ini. Jadi nanti kita menggunakan serok yang sudah saya bawa ini. Jadi sekarang kita bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Selang beberapa menit saja akhirnya saya sampai di lokasi yang sepertinya di sungai kecil ini ada udangnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di lokasi. Di sini ada anakan sungai. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk anakan sungai di sini. Jadi nanti kita coba serok udang yang ada di anakan sungai seperti ini. Jadi sekarang kita bakal lanjutkan terlebih dahulu. Sementara itu di sini saya memulai untuk berburu udang menggunakan serok seperti ini. Biasanya udang-udang kecil suka bersembunyi di balik-balik batu dan juga di daunan yang ada di dalam sungai ini. Apakah teman-teman juga sering berburu udang menggunakan serok seperti ini? Jadi seperti ini untuk jenis udang yang kita buru kali ini. Ini dia teman-teman untuk udangnya. Teman-teman bisa lihat. Sangat banyak sekali udang-udang kecil di sungai ini. Sementara itu di sini saya kumpulkan beberapa udang yang sudah saya dapatkan. Jadi sekarang saya lanjut untuk berburu udangnya terlebih dahulu. Sekadar info saja, kalau mau berburu udang menggunakan serok disarankan pas air sungai kecil seperti ini agar lebih gampang saat kita eksekusi. Oke teman-teman, nih masih banyak untuk udangnya yang ada di sini nih. Ini bisa lihat ya. Jadi jenis udang seperti ini. Jadi udang-udang kecil yang seperti ini yang enak untuk kita konsumsi. Yuk kita buru lagi. Sementara itu di sini saya kembali melanjutkan berburu udangnya terlebih dahulu. Oh iya, di sini saya juga dapat kepiting sungai seperti ini. Di sini kita juga mendapatkan kepiting seperti ini. Jadi ini langsung kita amankan terlebih dahulu. Sementara itu di sini saya berpindah ke bagian atas sungai, berharap masih banyak udang-udang kecil di atas sana. Singkat cerita, sepertinya udang yang saya dapat sudah cukup untuk menu makan di hari ini. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini sudah cukup untuk nanti kita olah. Dan sekarang kita akan lanjut cari sayuran terlebih dahulu.
Sebelum udangnya kita olah, di sini saya putuskan untuk mencari sayuran pakis liar yang ada di hutan sekitaran sini. Jadi di sini saya petik beberapa sayuran pakis terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup, di sini untuk sayuran pakisnya saya amankan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk pakis yang sudah kita kumpulkan. Jadi sekarang kita akan amankan dulu. Sementara itu di sini saya kembali ke pinggir sungai untuk mengolah hasil buruan seperti udang dan sayuran pakis yang saya temui di dalam hutan ini. Singkat cerita, saya memutuskan untuk mengolah hasil buruan di tempat ini. Jadi menu kita hari ini adalah udang air tawar dan juga sayuran pakis yang barusan kita ambil. Sementara itu di sini saya akan bersihkan lokasi dan lanjut untuk menyalakan perapian terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah sampai di lokasi. Nanti kita akan bikin perapian di sini. Kita akan olah udang dan juga sayuran pakis yang sudah kita amankan. Jadi di sini saya bikin tempat perapiannya terlebih dahulu. Dengan mengandalkan skill seadanya, akhirnya perapian pun berhasil dinyalakan. Ya, walaupun sempat ada drama apinya nggak mau hidup, dikarenakan semua kayu bakar di sini basah karena hujan semalam. Dan inilah beberapa hasil buruan hari ini. Ini dia menu kita hari ini. Ini ada udang yang sudah kita dapatkan tadi. Dan juga di sini ada sayuran pakis yang sudah kita ambil dari bawah. Dan yang terakhir di sini, ini untuk bumbu yang akan kita olah nanti. Pertama saya akan haluskan cabai merah, rawit hijau, bawang merah dan juga bawang putih seperti ini. Singkat cerita, setelah bumbu dihaluskan, di sini untuk udang yang sudah dibersihkan langsung digoreng seperti ini. Sambil menunggu udangnya matang, di sini sayuran pakis akan saya bersihkan terlebih dahulu. Di sini untuk batang pakis yang sudah keras kita buang saja seperti ini. Singkat cerita, udang pun sudah matang dan siap untuk diangkat. Selanjutnya di sini cabai yang sudah dihaluskan kita masukin seperti ini. Sekarang untuk sayuran pakisnya baru kita masukin seperti ini. Terakhir campur sayuran pakis dengan udang lalu diaduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata seperti ini. Ini adalah sebuah petualangan di alam liar untuk mencari sedikit hasil kekayaan alam yang hanya untuk kebutuhan konsumsi, yang menjadikannya sebuah menu spesial yang mungkin hampir tidak kita temui di restoran mewah manapun. Jadi tanpa berlama-lama, menu udang air tawar dan juga sayuran pakis siap untuk diluncurkan. Jadi karena perut sudah mulai lapar, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita sikat. Jadi sekarang saya bakal lanjut makan terlebih dahulu.
Di hari kedua, saya kembali melanjutkan petualangan ke hutan untuk mencari sumber makanan di alam liar lagi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan untuk mencari tanaman-tanaman liar yang tumbuh liar di sekitar hutan ini untuk kita jadikan menu masakan hari ini. Jadi sekarang saya bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Di sini saya juga banyak menemukan jenis tanaman pakis hutan yang banyak tumbuh liar di sekitaran sini. Lalu di sini saya akan kumpulkan untuk pakis hutannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita dapat beberapa jenis tanaman liar yang tumbuh liar di hutan ini. Ini masih sejenis tanaman pakis. Jadi ini nanti kita bakal olah untuk menjadikan menu makan kita hari ini. Jadi sekarang kita bakal lanjut kumpulkan terlebih dahulu. Oh iya, di daerah kami untuk jenis pakis hutan ini masih tergolong sayuran yang masih sering dijumpai saat berada di dalam hutan. Biasanya kami sering mengolah pakis ini dengan cara dibikin kuah kuning dan dicampur dengan buah yang mengandung asam atau sejenisnya. Jadi sekarang untuk pakisnya saya kumpulkan terlebih dahulu. Setelah beberapa pakis terkumpul, di sini saya juga menemukan jenis tanaman arbai hutan yang tumbuh liar di pinggir sungai di sekitaran sini. Jadi arbai hutan ini adalah salah satu jenis tanaman liar yang mengandung asam. Jadi ini cocok untuk kita campur dengan sayuran pakis hutan yang sudah kita ambil tadi. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga menemukan jenis arbai hutan yang banyak tumbuh liar di sekitaran sungai ini. Jadi ini kita gunakan sebagai pengganti asam. Jadi sekarang kita bakal kumpulkan terlebih dahulu. Jadi sekarang saya lanjut cari dan kumpulkan untuk arbai hutannya terlebih dahulu. Singkat cerita, di sini untuk pakis hutan dan juga arbai hutannya sudah saya amankan. Tapi di sini sepertinya untuk asamnya masih kurang. Jadi di sini saya akan mencari tambahan buah yang mengandung asam di sekitaran sini. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga melihat jenis atau buah. Kalau biasa di kampung kami menyebut ini buah macang ya. Ini bisa kita olah menjadi menu masakan juga nantinya. Jadi kita coba ambil untuk buah ini. Oh iya, di sini saya juga melihat ada buah yang biasanya sering digunakan untuk pengganti asam. Di kampung kami menyebut buah ini dengan sebutan buah macang. Kira-kira apa nama buah ini di tempat teman-teman? Silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk jenis macang yang barusan kita ambil. Nih, seperti ini. Sepertinya satu buah aja sudah cukup. Jadi sekarang lanjut untuk mengolah semua bahan yang sudah kita dapat. Oke teman-teman, jadi ini adalah menu kita hari ini. Di sini ada sayuran pakis. Ini ada sayuran pakis hutan dan juga di sini ada arbai hutan. Nih, itu arbai hutan. Dan ini adalah biasa kami menyebutnya buah macang, sejenis buah mangga. Jadi sekarang kita lanjut masak terlebih dahulu. Pertama di sini saya akan menyalakan perapian terlebih dahulu. Nah ini dia jenis bumbu yang akan kita olah nanti. Sekarang kita haluskan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini untuk semua bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini saya menggunakan bumbu seperti rawit hijau, bawang merah, bawang putih dan juga kunyit. Jadi sekarang semua bumbu saya haluskan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi untuk buah ini langsung kita kupas terlebih dahulu. Setelah semua bumbu dihaluskan, sekarang untuk macangnya saya kupas terlebih dahulu. Oh iya, di sini saya sudah siapkan santan dan langsung saja semua bumbu dicampur dan diaduk-aduk seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang untuk macangnya kita masukin dulu. Setelah santan mendidih, pertama saya masukin macang terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang untuk pakisnya kita masukin. Selanjutnya sayuran pakis hutan yang sudah dibersihkan juga dimasukin seperti ini.
Oke teman-teman, jadi sekarang untuk arbai hutannya kita masukin. Jadi kita buka dulu ininya. Dan yang terakhir buah arbai hutan juga kita masukin seperti ini. Ini salah satu buah liar yang mengandung asam yang sering dijumpai saat berada di dalam hutan. Oke teman-teman, jadi sepertinya si ini sudah matang ya. Jadi langsung saja kita eksekusi. Singkat cerita, untuk menu masakan hari ini sudah matang dan siap untuk diluncurkan. Pakai sutan kuah kuning dan tentunya dengan perisa asam yang tentunya menu kali ini dipastikan segar banget. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Dan benar saja, untuk rasa dari asamnya benar-benar segar banget. Dan sekarang saya akan lanjut makan terlebih dahulu. Singkatnya, di hari ketiga, di sini saya kembali melanjutkan petualangan untuk mencari tanaman atau sayuran yang tumbuh liar di sekitaran sini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan untuk mencari tanaman-tanaman liar yang bisa kita olah menjadi makanan nantinya. Jadi sekarang saya bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Sementara di perjalanan saya melihat ada nenas merah yang tumbuh liar di jalur yang saya lalui ini. Jadi warnanya benar-benar merah dan bentuknya seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya melihat ada nenas merah ya. Tapi karena masih kecil, jadi kita tinggalin dulu aja untuk besok ya. Jadi karena nenasnya masih kecil dan belum layak untuk dikonsumsi, jadi di sini saya tinggal saja. Tidak jauh dari sini saya juga melihat ada sayuran genjer yang tumbuh liar di sekitar jalur yang saya lalui ini. Jadi di sini saya petik secukupnya saja untuk kebutuhan menu masakan di hari ini. Teman-teman, jadi hari ini kita akan coba masak genjer. Jadi di sini kita banyak menemukan untuk sayuran genjer ini. Jadi kita coba kumpulkan terlebih dahulu untuk genjernya. Sementara itu di sini saya akan kumpulkan beberapa sayuran genjer yang tumbuh liar di sekitaran sini. Sekedar info saja, untuk sayuran genjer ini biasanya banyak tumbuh liar di rawa-rawa ataupun di tempat bekas genangan air seperti ini. Oh iya, apakah teman-teman sudah pernah makan sayuran genjer ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan singkatnya, ini genjer sudah terkumpul lumayan banyak dan sepertinya sudah cukup untuk menu masakan di hari ini. Tidak jauh dari sini saya juga melihat ada buah nangka yang dimana buah yang masih kecil ini bisa kita olah menjadi menu masakan. Jadi di sini saya putuskan untuk ambil satu buah untuk kita olah dengan daun genjer. Oke teman-teman, jadi saya juga menemukan buah nangka di sini. Jadi kita coba bawa juga untuk nanti kita olah ya. Jadi sepertinya untuk bahan olahan sudah cukup dan sekarang kita lanjut proses memasak. Di sini genjer dan buah nangkanya sudah kita amankan. Sekarang saya sudah sampai di pinggir sungai. Di sini saya akan menyalakan perapian terlebih dahulu. Setelah api menyala, untuk daun genjernya kita rebus terlebih dahulu sebelum dimasak. Bertujuan untuk menghilangkan getah dari sayuran genjer ini. Oke teman-teman, jadi sementara menunggu genjernya kita rebus dulu untuk menghilangkan getah dari genjernya. Jadi kita akan coba bersihkan untuk nangkanya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi karena hujan sudah mulai turun, saya akan coba pasang flashlight terlebih dahulu. Dan tiba-tiba saja hujan pun mulai turun. Dan untungnya di sini saya selalu bawa flashlight saat berpetualang seperti ini. Sementara itu di sini saya akan pasang tenda darurat terlebih dahulu agar tidak hujan-hujanan saat proses memasak nanti. Singkat cerita, tenda darurat pun selesai saya dirikan dan hujan pun makin deras seperti ini. Sekarang lanjut nangkanya saya kupas terlebih dahulu. Oke, karena genjernya sudah matang, jadi kita angkat terlebih dahulu. Jadi sepertinya untuk daun genjer ini sudah bisa kita angkat dan ditiriskan untuk menghilangkan getahnya. Sementara itu untuk nangka yang sudah kita kupas lalu dipotong-potong kecil seperti ini.
Setelah semua siap, selanjutnya di sini untuk nangkanya kita masukin seperti ini dan kita tunggu sampai kering. Selanjutnya di sini saya haluskan rawit hijaunya terlebih dahulu. Singkat cerita, nangkanya sudah kering dan siap diangkat seperti ini. Selanjutnya masukin rawit hijau yang sudah dihaluskan. Sekarang masukin daun genjer yang sudah direbus lalu diaduk-aduk seperti ini. Terakhir masukin nangka kering lalu diaduk-aduk lagi sampai semua bumbu tercampur merata seperti ini. Dan sekarang untuk sayuran genjer dan juga nangka kering siap diluncurkan. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi ini dia genjer dan juga buah nangka tadi yang sudah kita olah menjadi menu masakan spesial. Jadi langsung aja kita gaskan. Sekedar info saja, kalau untuk sayuran genjer ini rasanya gurih dan ada sedikit rasa asamnya. Jadi cocok banget ketika kita eksekusi pas habis hujan-hujan seperti ini. Jadi sekarang saya lanjut makan terlebih dahulu. Singkatnya, di hari keempat, sore ini akhirnya saya kembali ke pondok. Rencananya saya akan bermalam di pondok ini 1 malam. Dan juga nanti saya akan memasak menu spesial untuk malam ini, seperti ikan yang ada di depan kolam pondok dan juga beberapa sayuran yang ada di sekitaran pondok ini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan petualangan camping. Jadi kali ini kita akan bermalam di pondok ini. Dan nanti kita akan coba mancing ikan di kolam yang ada di depan pondok yang ini. Jadi sekarang kita lanjut aktivitas terlebih dahulu. Pertama di sini saya akan kumpulkan beberapa kayu bakar terlebih dahulu untuk menyalakan perapian. Sekarang perapian sudah aman dan dikarenakan sudah mau gelap, di sini saya akan menyalakan penerangan terlebih dahulu sebelum lanjut mancing ikan di depan pondok ini. Oh iya, di depan pondok ini ada kolam ikan, berbagai jenis ikan sudah saya rilis di sini. Jadi setelah saya coba pancing, ternyata di sini saya dapat jenis ikan lele seperti ini. Dan ini untuk jenis ikan lelenya. Jadi karena bukan target, ikan lelenya kembali saya rilis. Dan di sini saya coba pancing lagi. Dan akhirnya di sini saya berhasil mendapatkan ikan nila seperti ini. Lanjut di sini saya coba pancing lagi dan akhirnya di sini strike lagi. Di sini lagi-lagi saya mendapatkan ikan nila yang berukuran kecil seperti ini. Singkat cerita, beberapa ikan sudah saya dapat dari kolam yang ada di depan pondok. Sekarang kita lanjut ke proses memasak. Di sini api kembali saya nyalakan. Sementara api menyala, di sini saya petik beberapa rawit yang ada di depan pondok ini.
Dan ini dia bahan-bahan yang harus saya haluskan. Jadi rencananya malam ini saya bikin pepes ikan nila. Jadi sepertinya masih ada yang kurang. Jadi sekarang saya akan petik beberapa daun singkong yang ada di depan pondok ini. Daun singkong adalah salah satu bahan untuk pengolahan pepes ikan nilanya. Jadi sekarang saya bakal lanjut kumpulkan terlebih dahulu. Dan sepertinya daun singkongnya sudah cukup untuk olahan pepes ikan nilanya. Oh iya, untuk semua bumbu sudah saya haluskan. Jadi sekarang kita lanjut ke proses memasak. Pertama, daun singkong ditaruh di bagian paling bawah seperti ini. Selanjutnya ikan nila yang sudah dibersihkan juga ikut dimasukin seperti ini. Lalu bumbu yang sudah dihaluskan juga dimasukin dan dioles-oles sampai semua ikan tercampur dengan bumbu seperti ini. Tambahkan sedikit air putih, lalu tambahkan juga sedikit irisan tomat merah dan juga bawang merah seperti ini. Terakhir tutup lagi menggunakan daun singkong di bagian atas seperti ini. Setelah semua bahan masuk, lalu saya tutup seperti ini agar pepes ikan nilanya matang dengan sempurna dan tinggal ditunggu aja. Setelah beberapa menit, pepes ikan nila daun singkong pun sudah matang dan siap untuk diluncurkan. Dan seperti ini penampakan di dalamnya. Jadi karena perut sudah lapar, tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Dan ini dia pepes ikan nila dan juga daun singkong hasil dari kebun. Jadi langsung saja kita sikat. Rasanya sudah dapat dipastikan enak. Ada sedikit rasa asam dari tomat merah dan rasa pedas yang membuat selera makan semakin menjadi-jadi. Sekarang saya akan lanjut makan terlebih dahulu. Jadi mungkin segini aja dulu untuk petualangan selama 4 hari mencari sumber makanan di alam liar yang langsung diolah di tempat. Jika ada saran dan masukan nanti teman-teman tinggalkan saja di kolom komentar. Saya Sirangka pamit dan sampai jumpa lagi di video petualangan berikutnya.